Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video anime yang berjudul Membedah Pikiran Ayano Koji Menurut Islam, Classroom to the Elite Wibu Barokah. Kali ini kita akan membahas anime yang berjudul Bleach Thousand Year Blood War yang terakhir kali dirilis pada bulan Maret 2012. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita bahas videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan, sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel berkualitas dari channel Ega Gologi. Dan tentunya saya selalu mengingatkan agar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup setting komunitas kalian, agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia. Bleach kembali viral. Ya, mungkin itulah tajuk yang tepat untuk menggambarkan anime Bleach Thousand Year Blood War project dari Studio Period. Para penggemar manga dan anime di seluruh dunia sudah sangat tidak sabar dengan perilisan episode perdana dari anime Bleach. Bukan tanpa alasan, ini merupakan kembalinya salah satu anime dari manga terpopuler di dunia yang sudah ditunggu-tunggu selama lebih dari 10 tahun lamanya. Namun, setelah sekian lama menunggu, akhirnya kelanjutan dari adaptasi anime dari manga Bleach dilanjutkan dalam Bleach Thousand Year Blood War. Dan di art ini akan muncul musuh terkuat yang pernah dihadapi Ichigo dan kawan-kawannya, yakni Yaoch dan pasukannya yang disebut dengan Stern Eater. Mereka akan memulai perang dengan Soul Society. Bagi yang sudah membaca manganya pasti tahu akan ada banyak kematian di art ini. Bleach Thousand Year Blood War tayang perdana pada tanggal 10 Oktober 2022. Di Indonesia, serial anime Bleach terbaru ini dapat ditonton melalui layanan streaming Disney Plus Hotstar. Episode terbaru akan dirilis setiap 1 minggu. Dilansir Comic Book 10 Oktober 2022, nantinya Bleach Thousand Year Blood War memiliki jumlah 52 episode dan dibagi menjadi 4 core. Jadi kemungkinan setiap core akan memiliki 13 episode. Diadaptasi oleh Studio Period. Sebelumnya, Studio Period telah mengadaptasi beberapa manga terkenal seperti Black Clover, Naruto, Boruto, Naruto Next Generation, dan Tokyo Ghoul. Sejak teaser perdana dirilis, terlihat anime Bleach terbaru ini akan memanjakan mata penggemarnya dengan visual yang lebih apik. Maka dari itu, hype para penggemar pun sudah tidak dapat dibendung. Mereka sudah tidak sabar ingin melihat kembalinya Ichigo dan kawan-kawan. Hal ini dapat dilihat langsung di media-media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Bleach adalah manga komik Jepang populer yang ditulis oleh Tite Kubo. Bleach dirilis dalam format komik mingguan di bawah naungan Shueisha. Untuk kategori shonen, Bleach diterbitkan dari Agustus tahun 2001 sampai Agustus tahun 2016. Dan selama masa penerbitannya, Bleach memiliki 686 chapters yang dikumpulkan dalam 74 volume komik. Bleach seringkali dibandingkan dengan dua manga besar lainnya, yaitu One Piece dan Naruto. Bleach bermula saat seorang remaja bernama Ichigo Kurosaki yang berasal dari kota Karakura mengalami kejadian supranatural. Dalam suatu insiden, Ichigo melihat seekor kupu-kupu hitam dan kemudian bertemu dengan seorang gadis bernama Rukia Kuchiki. Gadis ini mengaku sebagai seorang shinigami. Ternyata
Rukia tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Itu berarti Ichigo memiliki sebuah kekuatan tersembunyi di dalam dirinya. Tidak perlu menunggu lama, hal itu langsung terbukti benar. Ichigo harus menyelamatkan hidupnya dan orang-orang di sekitarnya saat seekor monster tiba-tiba datang menyerang. Ketika Rukia terluka parah saat melindungi Ichigo dari hollow yang dikejarnya, Rukia memberikan kekuatannya kepada Ichigo agar dia dapat menggantikannya, sementara Rukia memulihkan diri. Rukia kemudian terperangkap dalam tubuh manusia biasa dan menasihati Ichigo yang mencoba untuk menyeimbangkan tugasnya sebagai Shinigami pengganti sambil tetap masuk sekolah. Karena pada awalnya Rukia adalah seorang Shinigami yang dipercaya untuk menuntun jiwa-jiwa orang mati dari dunia nyata ke Soul City, sebuah alam baka spiritual yang merupakan tempat asalnya, dan juga untuk membasmi para hollow, jiwa tersesat mirip monster yang dapat menyerang arwah dan manusia. Alur cerita Bleach menggabungkan kepercayaan tradisional Jepang tentang roh yang hidup berdampingan dengan manusia, dan sifat mereka baik atau jahat tergantung pada keadaan. Contohnya ada pada latar belakang Orihime. Dia dibesarkan sejak usia 3 tahun oleh kakaknya Sora dan berdoa untuk kedamaian jiwanya setelah Sora meninggal dalam kecelakaan mobil. Seiring berjalannya waktu, dia semakin jarang berdoa dan Sora menjadi cemburu dan berubah menjadi hollow dan menyerang Orihime. Akademisi Patrick Drazen mengatakan ini adalah pengingat kepada khalayak penikmat Bleach untuk tidak meninggalkan cara lama untuk mengambil risiko dengan menyinggung roh dan menyebabkan masalah di dunia. Bleach juga menggabungkan tema Shinto tentang permunian roh jahat melalui mantra, gulungan, doa, dan ritual lainnya. Menurut Kubo, pengaruh untuk unsur-unsur dalam dunia Bleach berasal dari banyak hal. Salah satunya adalah manga yang disukainya, seperti Senseiya dan Masami Kurumada. Didasarkan pada mitologi Yunani, dan Kubo juga menganggap sebagai sumber inspirasi untuk fokusnya pada mitos, monster, dan kehidupan setelah kematian. Selanjutnya, ini mengingatkan kepada saya untuk membahas tentang mitos kehidupan setelah manusia dan juga monster hollow itu sendiri. Seperti yang telah disinggung dan disebutkan dalam judul video kali ini, ternyata di dalam anime Bleach memang mengandung ajaran Islam di dalamnya. Ajaran Islam apakah itu? Ajaran Islam yang dimaksud adalah tentang kematian, jin, dan juga kehidupan setelah kematian. Dilansir dari Wikipedia, jin berasal dari kata jannah, yang berarti sesuatu yang berkonotasi tersembunyi atau tidak terlihat. Bangsa jin dahulu dikatakan dapat menduduki beberapa tempat di langit dan mendengarkan berita-berita dari Allah. Setelah diutusnya seorang nabi yang bernama Muhammad SAW, maka mereka tidak bisa lagi mendengarkan karena ada barisan yang menjaga rahasia itu. Jin juga dikatakan memiliki tanduk, ada yang berukuran kecil dan ada juga yang berukuran sangat besar. Dalam kisah lain dikatakan kecil seperti lalat, memiliki sayap, dan lain sebagainya. Menurut ajaran Islam, jin dapat melihat manusia, namun sebaliknya, manusia tidak dapat melihat mereka dalam wujud aslinya. Jikalau ada manusia yang dapat melihat jin, maka jin yang dilihat itu adalah jin yang sedang menjelma dalam wujud makhluk yang dapat dilihat mata manusia biasa. Pada surat Al-A'raf ayat 27 dikatakan, yang artinya, sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian, tidak seorang pun mampu melihat jin, kecuali bila mereka mengubah diri menjelma dalam berbagai bentuk. Jin juga bisa berwujud seperti manusia siapapun, kecuali sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka dapat mengubah wujud mereka menjadi hewan apapun, serta bisa berwujud Bani Adam seperti waktu setan mendatangi kaum musyrikin dalam bentuk Suraqah bin Malik kala mereka hendak pergi menuju Badar. Mereka dapat berubah-ubah dalam bentuk yang banyak seperti anjing hitam, kucing hitam, kupu-kupu hitam, dan lain sebagainya.
karena warna hitam itu lebih signifikan bagi kekuatan jin yang mempunyai kekuatan panas. Bangsa jin juga memiliki kekuatan, di antaranya adalah menampakkan diri, melakukan sihir, berkembang biak, makan, minum, dan juga mereka memiliki habitat yang biasa disinggahinya. Ya, setelah kita membahas jin yang merupakan Hollow dalam film Bleach, kita juga akan membahas tentang kematian dan juga kehidupan setelah kematian. Dilansir dari bahasa Arab yang berasal dari kata al-yaum al-akhirah, dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka, kekal setelah kematian atau sesudah dunia ini berakhir. Pernyataan peristiwa alam akhirat seringkali diucapkan secara berulang-ulang dalam beberapa ayat di Al-Quran sebanyak 115 kali yang mengisahkan tentang Yaumal Qiyamah, dan akhirat juga bagian penting dari eskatologi Islam. Akhirat dianggap sebagai salah satu dari rukun iman, yaitu percaya Allah, percaya malaikat, kitab-kitab suci, nabi dan rasul, takdir dan ketetapan. Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia yang nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi, meyakini bahwa kehidupan akhirat sebagai tempat di mana segala perbuatan seseorang di dalam kehidupan ini akan dibalas. Pada fase ini, seluruh umat manusia tidak akan ada lagi yang menggunakan bahasa-bahasa sehari-harinya. Semuanya akan menggunakan bahasa Arab murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa kita bahas dari anime Bleach ini, dan apa-apa yang berkaitan dengan ajaran Islam, yakni tentang Hollow, yakni merupakan jin, dan juga kehidupan setelah kematian, yakni dunia akhirat. Sekian video dari kami.